Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan kali ini berjudul Tidak Waras ya. Biasanya orang yang tidak waras itu disebut gila saudara ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silakan saudara mensubscribe. Kemudian saudara tekan tombol notifikasinya supaya kalau saya membuat video ini saudara bisa langsung diberitahu ya. Kemudian saudara bisa like ya, kemudian komen yang positif, yang membangun. Kemudian juga saudara bisa bagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati Tuhan ya. Saya rindu channel saya ini bisa mencapai 1000 subscriber supaya saya bisa online saudara ya, bisa streaming begitu, sehingga banyak orang diberkati melalui streaming langsung ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 dikatakan begini: sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Saudara, Paulus itu dituduh gila, dituduh tidak waras karena kesaksiannya yang luar biasa. Nah saudara, ternyata bukan hanya Paulus yang dituduh tidak waras. Yesus, guru dan Tuhan dari Rasul Paulus pun pernah dituduh sebagai orang yang sakit jiwa atau gila atau tidak waras. Di Alkitab dikatakan Yohanes 10 ayat 19 sampai 20 itu dikatakan begini: maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Jadi Yesus pun dituduh kerasukan setan, dituduh gila. Nah, ini tuduhan yang tidak mendasar. Kalau orang gila nggak mungkin menampilkan moralitas yang agung. Kalau orang gila tidak mungkin mengajar dengan penuh hikmat. Pasti itu hoax yang tidak beralasan. Itu pasti salah besar. Ya, ini tuduhan bahwa Yesus kerasukan setan dan gila. Itu tuduhan yang tanpa dasar. Ya, dan bukan hanya sekali itu aja. Di Markus pasal 3 ayat 21 dan 22 dikatakan begini: waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kenapa mau mengambil mereka? Mereka mau mengambil Yesus sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara lihat, kaum keluarganya itu menganggap Yesus tidak waras lagi ya. Ini juga tanpa dasar saudara. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu penghulu kuasa gelap. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Sekali lagi ini tuduhan yang tidak mendasar bahwa Yesus itu kerasukan setan. Yesus itu tidak waras. Orang tidak waras atau orang gila saudara sekalian, berhalusinasi, itu kan kita bisa bedain. Betul gak saudara? Nah saudara, orang Kristen itu kadang-kadang, bahkan bukan hanya kadang-kadang, seringkali dituduh tidak waras, tidak masuk akal, ya tidak make sense, ngaco. Ya, saya pernah dianggap ngaco, ya tidak waras. Ketika waktu itu, ya saya memutuskan untuk melayani full time, artinya meninggalkan pekerjaan yang ada dan mengambil pelayanan pemberitaan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, beberapa orang mengatakan lu ngaco, ya nggak masuk akal. Karena saat itu posisi saya sudah lumayan, saya bekerja dengan penghasilan yang lumayan, saudara. Istri saya juga bekerja, dan panggilan itu begitu kuat mendorong saya untuk melepaskan. Itu saya tunda ya 3-4 tahun, saudara. Ya akhirnya saya putuskan juga ya untuk memasuki pelayanan full time. Nah saudara, ada beberapa orang mengatakan nggak masuk akal. Ya, orang-orang ingin
menduduki posisi seperti itu, meninggalkan pelayanan, meninggalkan studi teologi, masuk ke dunia kerja. Ya, kenapa kamu yang sudah mencapai posisi seperti itu malah meninggalkan? Ya, tadinya juga saya berpikir apakah ini tindakan yang normal, apakah ini tindakan yang benar? Ya, ternyata saudara sekalian sudah 17 tahun saya pensiun tanda kutip, ya, meninggalkan pekerjaan dan tidak mengerjakan yang lain kecuali pelayanan, ya, kecuali belajar kebenaran firman Tuhan dan melayani. Tidak terasa 17 tahun, ya. Dan keputusan itu bukan keputusan yang gila, itu keputusan yang wajar. Kenapa? Ya, setiap orang punya panggilan, setiap orang punya dorongan, dan kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan ketika kita menjalaninya, kita akan sukacita dan kita akan menjadi berkat, saudara. Ya, jadi saudara sekalian, kalau saat ini mungkin di dalam keluarga saudara belum ada yang mengenal Tuhan dan hanya saudara yang mengenal Tuhan, ya, kemudian ada tuduhan kamu nggak waras, kamu gila. Jangan berkecil hati, karena bukan hanya saudara yang dituduh seperti itu, ya. Paulus pun dituduh seperti itu. Bukan hanya Paulus, Yesus Tuhan kita, juru selamat kita, dikatakan tidak waras. Ya, apa yang dimaksud dengan tidak waras? Tidak wajar menurut ukuran dunia, tetapi itu wajar atau normal di hadapan Allah. Jadi apa yang normal wajar di hadapan Allah, bagi dunia itu dianggap tidak waras. Ya. Nah, saudara, orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan kadang-kadang sering disalahpahami, dianggap tidak wajar, dianggap tidak waras. Seringkali dianggap fanatik, ya, tidak wajar di mata dunia. Padahal itu yang wajar. Hidup sesuai dengan standar Kristus itu yang wajar, saudara. Makanya ketika ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus, ya, bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, apa yang dikatakan hukum Taurat? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Orang kaya itu mengatakan, semua itu sudah aku lakukan sejak muda. Jadi standar umum moral orang adalah jangan melakukan yang jahat. Tetapi Yesus berkata begini, kalau engkau hendak sempurna, nah yang sempurna ini di luar kewajaran, saudara sekalian, ya, di luar nalar. Yesus berkatakan, jualah seluruh harta milikmu, berikan itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Nah, yang seperti ini, yang insane, nggak masuk akal. Bagaimana bisa menjual seluruh milik kita, berikan kepada orang miskin, kemudian nggak punya apa-apa, ikut Yesus? Makanya Alkitab mengatakan, lalu sedihlah orang muda yang kaya itu dan meninggalkan Yesus. Dia tidak jadi murid, saudara. Sebab apa? Dia terikat dengan hartanya. Sama ketika saya mau terjun pelayanan full time. Kenapa saya bisa menunda sekian lama? Karena sulit bagi saya untuk melepaskan, ya, melepaskan dari penghasilan yang setiap bulan saya dapatkan. Bukan hanya penghasilan, ada bonus dan juga ada penghasilan yang lain, yang itu bisa saya nikmati. Ya. Saya bisa mengerti susahnya melepaskan dari keterikatan harta milik, benda, kekayaan. Sulit, saudara. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ya. Dan penting sekali untuk kita bisa melepaskan keterikatan dari harta benda. Sebab kalau kita masih terikat dengan harta benda, siapapun dia tidak bisa menjadi murid Kristus. Di Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau orang masih terikat dengan harta bendanya, tidak bisa menjadi murid. Murid adalah orang Kristen, orang percaya yang ditingkatkan kualitasnya. Itu adalah tujuan misi dari Kristus datang di muka bumi ini, dan itu juga menjadi misi kita, yaitu amanat agung. Jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan murid itu adalah inti pokok dari amanat agung. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadikan semua bangsa murid. Untuk menjadi murid kita harus melepaskan diri dari segala milik. Jangan sampai terikat.
Kalau orang terikat dengan harta milik, meskipun dia pendeta hamba Tuhan, dia tidak bisa menjadi murid. Makanya saudara, teologi kemakmuran ya, itu bisa membinasakan orang. Kenapa? Dia terhilang justru di dalam pelayanan. Nah, ketika orang tidak terikat dengan harta benda, dia akan hidup dalam kesederhanaan. Sebagaimana Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya hidup dalam kesederhanaan, tidak terikat dengan harta benda. Ya. Paulus berkata, asal ada makanan, cukuplah. Nah, orang yang punya prinsip seperti ini, itu tidak terikat dengan harta benda. Sehingga ketika dia diberkati, dia tidak menjadi sombong. Ketika dia tidak memiliki apa, dia tidak menjadi minder. Sehingga dimanapun dia berada, kondisi apapun keadaannya, dia tetap bersukacita senantiasa. Yang menjadi fokus agenda satu-satunya adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas rohaninya. Hidup kekal itu hidup yang memiliki kualitas tinggi. Itu dimulai ketika kita hidup di bumi ini. Untuk itulah kita harus dimuridkan. Untuk menjadi murid, kita nggak boleh terikat dengan harta benda, kekayaan. Kita harus lepas, sehingga kita mau berubah menjadi seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Kalau saudara diberkati, silakan sekali lagi share program ini atau channel ini, sehingga banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara.